Kejaksaan Agung, Kejagung, membantah tudingan bahwa penahanan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong terkait korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015 hingga 2016 berbau politis karena tidak adanya nilai kerugian negara dalam kasus tersebut. Dalam keterangan terbarunya, Kejagung mengungkapkan bahwa kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan yang melibatkan Tom Lembong merugikan negara sekitar 578 miliar rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dinyatakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, adalah 578 miliar 105.411.622,47 rupiah. Itu penghitungannya, kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, pada Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin 20 Januari 2025. Qohar mengatakan, jumlah tersebut meningkat dari sebelumnya ditentukan sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah. Terlebih, setelah Kejagung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus ini yang seluruhnya merupakan pihak swasta. Seiring dengan perkembangan dan terus diupdate oleh penyidik dan penghitungan yang dilakukan oleh BPKP, setelah ada penetapan tersangka perusahaan ini, masuk semua ternyata kerugiannya lebih dari 400 miliar rupiah dan ini sudah final, ucapnya. Dirinya juga menegaskan bahwa tim penyidik pada Jampitsus Kejagung telah menetapkan tersangka dengan memperhitungkan kerugian keuangan negara terlebih dahulu. Dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa tentang penetapan tersangka itu tentu sudah ditemukan adanya kerugian keuangan negara. Tidak mungkin penyidik menetapkan tersangka itu tanpa ada unsur kerugian keuangan negara, ujarnya. Diketahui, Kejagung pada Senin ini menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus korupsi impor gula, yaitu TWN selaku Direktur Utama PT AP, WN selaku Presiden Direktur PT AF, A selaku Direktur Utama PT SUJ, I selaku Direktur Utama PT MSI, PEP selaku Direktur PT MT, Head selaku Direktur PT DSI, ASB selaku Direktur Utama PT KTM, HFA selaku Direktur Utama PT BMM, dan S selaku Direktur PT PDSU. Qohar mengatakan, para tersangka tersebut bekerja sama dengan tersangka Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI untuk mengimpor gula kristal mentah, GKM, dan mengolahnya menjadi gula kristal putih, GKP. Tersangka Thomas Trikasih Lembong, TTL, atau Tom Lembong turut memberikan izin impor GKM kepada 9 perusahaan itu. Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut hanya memiliki izin sebagai produsen gula rafinasi. Selain itu, pihak yang boleh mengimpor GKP hanyalah BUMN dan yang diimpor haruslah GKP secara langsung. Terhadap hasil pengolahan gula tersebut, PT PPI seolah-olah membelinya. Padahal, gula tersebut dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran melalui distributor terafiliasi dengan harga Rp16.000 per kilogram yang mana lebih tinggi daripada HET saat itu yang sebesar Rp13.000 per kilogram. Selain itu, PT PPI mendapatkan upah sebesar Rp105 per kilogram. Dengan adanya penerbitan persetujuan impor GKM menjadi gula GKP oleh Menteri Perdagangan saat itu, saudara TTL selaku tersangka, kepada para tersangka yang merupakan pihak swasta, menyebabkan tujuan stabilisasi harga dan pemenuhan stok gula nasional dengan cara operasi pasar pada masyarakat tidak tercapai, ucap Qohar. Pasal yang disangkakan kepada para tersangka yaitu Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Yungto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yungto Pasal 55 Ayat 1 Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Untuk terkait kerugian keuangan negara, ya, dulu sudah pernah saya sampaikan bahwa kita menetapkan tersangka itu sudah barang tentu sudah ditemukan adanya kerugian keuangan negara. Tidak mungkin penyidik menetapkan tersangka itu tanpa ada unsur kerugian keuangan negara. Kerugian saat itu kami peroleh setelah gelar dengan BPKP dan dituangkan dalam risalah hasil ekspos. Sehingga kami yakin setelah kita ekspos dengan BPKP, waktu itu ditemukan kerugian sekitar ya 400 juta rupiah. Nah, 400 miliar rupiah. Seiring dengan perkembangan, karena data terus diupdate oleh penyidik dan penghitungan terus dilakukan oleh BPKP, setelah 9 perusahaan ini masuk semua, ternyata kerugiannya lebih daripada 400 dan ini sudah fix, nyata, real. Berapa jumlahnya? Berdasarkan hasil penghitungan keuangan negara
ya, 47. Apa ini? Kalau di bawah rupiahnya persen. Itu penghitungannya, ya. Jadi kami penyidik tidak mungkin menetapkan bahwa unsur tindak pidana korupsi pasal 23 terpenuhi ketika belum ada kerugian keuangan negara. Ya, cukup ya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.